Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, hari yang sangat bahagia. Mengapa hari yang sangat berbahagia? Karena hari ini adalah hari kematian Kristus. Kok bahagia? Kenapa harus bahagia? Nah, itu menjadi pertanyaan. Karena melalui kematian Yesus Kristus kita diselamatkan. Ya, kita diselamatkan. Sebenarnya hari kematian itu adalah hari yang berduka cita. Seluruh bumi merayakan kematian Kristus Yesus. Merayakan tentang kematian Yesus Kristus. Tetapi kita sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat Kristus, kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena melalui kematian Yesus Kristus kita diselamatkan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah, pertolongan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami akan dengar firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni setiap salah dosa kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas ya, dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan melihat dan lebih dalam lagi melihat bahwa kematian Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, dia akan dipukul, dia akan menanggung setiap dosa yang manusia lakukan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan setiap orang yang mempercaya kepadanya. Kita akan melihat ya, bukan lagi nubuatan di dalam kitab Yesaya, tetapi kegenapannya di dalam kitab Lukas. Yesus mati, Lukas 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Tuhan, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Di dalam kematian Yesus Kristus ada jiwa yang diselamatkan. Bersukacita. Ya. Bersukacita. Ini firman Tuhan katakan, waktu Yesus mati, Yesus mau mati. Ya, di sini dikatakan sebab matahari
tidak bersinar dan tabir baik suci terbulan. Yesus berseru. Ketika dia berseru, ayat ada katakan begini, firman Tuhan katakan, ketika dia berseru, ada kepala pasukan. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Tuhan. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Yesus Kristus. Firman yang jadi manusia. Jadi firman jadi manusia. Dalam wujud manusia, dia menjalankan aktivitas sebagai manusia. Dia belajar, Dia belajar namanya pohon kehidupan, Ein Sof. Bahasa Ibrani katakan Ein Sof atau pohon kehidupan. Yesus belajar. Dia belajar tentang tanah. Dia belajar tentang hukum-hukum. Dia belajar tentang cara ibadah. Namanya Sidur. Dia belajar tentang apa arti kipah. Yang pakai di sini ada apa arti kipah. Baru dia belajar tentang sisit. Itu kalau orang Yahudi itu pakai, imam pakai ketika ada ibadah dipakai dan dia belajar semuanya. Sebagai manusia dia belajar. Sampai orang berkata, umur 13 sampai 30 Yesus kemana? Yesus kemana? Itu kan menjadi pertanyaan banyak orang. Ketika saya mempelajari kebenaran firman Tuhan, ini kan ada kronologisnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kepada kematiannya di kayu salib, itu ada kronologisnya yang dia lakukan. Kronologis perjalanan Yesus Kristus. Pada waktu di umur 12 tahun, 13 tahun, ketika 13 tahun apa yang dia lakukan? Yang Yesus lakukan adalah belajar. Dia belajar tentang pohon kehidupan. Dia belajar tentang bintang Daud. Dia belajar tentang Abraham. Lantas orang berkata, sebab itu Yesus berkata, aku lebih besar dari Bapak Abraham. Mengapa? Karena dia belajar, Bapak Ibu Saudara. Umur 12 tahun orang berkata anak ini penuh dengan hikmah. Dia belajar sampai kepada waktunya. Firman yang jadi manusia untuk menebus dosa manusia menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kematian Kristus itu adalah kebahagiaan buat kita. Kematian Kristus adalah kebahagiaan buat kita. Ada buktinya. Kepala pasukan ini orang yang memukul Yesus. Kepala pasukan,
pada waktu Yesus menderita, waktu Yesus berjalan ya di memikul salib, dicambuk, diludahi, dikata-katain. Yesus berkata, sudah genap waktunya. Tetapi di dalam kematiannya, menjelang kematian, satu jiwa memuliakan Tuhan. Satu jiwa meninggikan Tuhan. Satu jiwa percaya dan berkata, benar, ini orang yang benar, ini orang yang benar. Ya. Kalau kita melihat orang ini adalah orang benar, ayat 47 di Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia melihat apa yang terjadi, dia melihat kronologisnya. Waktu dia mau mikul salib, waktu dia mau diserahkan kepada mahkamah yang ada, mau diserahkan kepada di hadapan Herodes, di hadapan Pilatus, ya, sampai kepada penyalibannya. Kepala pasukan, dia harus memimpin. Kepala pasukan kan dia harus memimpin. Dia memimpin, seluruhnya dia pimpin. Dia tahu kronologisnya, ceritanya dia tahu. Sampai dia berkata, benar. Ya. Sampai dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Dalam kematiannya, kepala pasukan percaya kepada Tuhan. Sungguh ini orang benar. Dia memuliakan nama Tuhan. Kepala pasukan ini memuliakan nama Tuhan. Jadi ada beberapa orang yang percaya di dalam kematian Yesus Kristus. Satu, kepala pasukan. Yang kedua, yang kita sudah tahu dan kita sudah sering dengar, yang kita sudah sering dengar dan kita sering baca, yaitu ya, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Yang satu menghujat, yang satu berkata, ingatlah ketika engkau ada di, ingatlah akan aku. Yang satu berkata, jikalau engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dan selamatkanlah aku, kami. Tapi yang satu berkata, inilah kami harus memang benar-benar menanggungnya karena kami berbuat dosa. Sepatutnya dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau duduk, ketika engkau naik ke surga. Ingatlah. Dan Yesus berkata, saat ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Haleluya. Dua orang percaya. Dua orang di dalam kematian Yesus Kristus. Ada yang percaya kepada Yesus Kristus. Dua orang. Banyak yang cuma tahu satu.
Yang kita bahas itu kebanyakan di samping Yesus Kristus yang disalib, ada yang percaya. Ada yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada yang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu di samping, di samping Yesus. Oke, jadi apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang berkata, kok Yesus Kristus adalah Tuhan, kenapa dia mati? Kenapa dia harus mati? Kenapa Yesus mati? Ini ada pertanyaan, kenapa Yesus mati? Yang mati adalah manusia Yesus. Tetapi di dalam diri Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Adalah Roh Kudus. Sehingga pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, peristiwa tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita harus bersuka cita di dalam kematian. Karena firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Orang berkata, wah, bersukacita dalam kematian. Firman Tuhan katakanlah, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati tentang kematian Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati tentang kematian Yesus Kristus. Siapapun kita, dimanapun kita berada, Yesus Kristus adalah penyelamat di dalam kehidupan kita. Pada hari ini, tanggal 7 April tahun 2023, kita bersyukur kita boleh ada. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sangat baik. Kita boleh bernafas, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh mengagungkan nama Tuhan, kita boleh meninggikan nama Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan GPD Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Siapapun kita, dimanapun kita, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu sangat nyata di dalam kehidupan kita. Kebaikan Yesus Kristus itu sangat nyata. Dan pada waktu Yesus disalib, Yesus berkata, ampunilah mereka. Sebab apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Lukas 23 ayat yang 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berisitu dan mulai semuanya pemimpin mengejek dia. Jadi pemimpin mengejek
dia sudah termasuk dengan kepala pasukan mengejek. Kepala pasukan percaya. Dia berkata sungguh, sungguh, ada kata sungguh. Orang ini adalah orang benar. Dia memuliakan nama Tuhan. Menjelang kematian Yesus Kristus di kayu salib, dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, hari ini seluruh dunia merayakan tentang kematian Yesus Kristus. Dia tahu bahwa dia harus mati. Yesus tahu Yesus harus mati. Tetapi sebagai manusia, dia harus mempelajari semuanya. Sebab itu, Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Mengapa kita harus belajar kepada Yesus? Karena Yesus terlebih dahulu sudah mempelajari semuanya. Dia mempelajari tentang kematian. Dia mempelajari pada waktu bagaimana dia mau disiksa. Sebab di ayat-ayatnya yang di sebelumnya, dia menceritakan tentang bagaimana Yesus akan disalibkan. Di dalam kitab Matius sudah dijelaskan juga pada waktu Yesus, ya. Nah, ini Lukas di kitab Matius 20 ayat 17 sampai 19, ya. Di sini di kitab Lukas, di kitab Markus 10 ayat 32 ayat sampai 34. Di pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus tahu, dia cerita kronologis, dia harus dihina, harus diserahkan kepada bangsa-bangsa, harus ditolak, diolok-olok, dihina, diludahi, ya, sampai dibunuh. Tapi hari ketiga dia bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca kalau di rumah, ya, di dalam Lukas 18, ya, ayat 31, Lukas 18 ayat 31 sampai 34, ya, Matius 20 ayat 17 sampai 19, Markus 10 ayat 32 sampai 34. Tentang penderitaan, tentang Yesus akan disalib, tentang Yesus akan disalib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah sia-siakan tentang kematian Yesus Kristus. Jangan karena cuma harta, jangan karena cuma jabatan Anda meninggalkan Yesus Kristus. Saya ingat dulu ada orang yang menawarkan kepada saya. Dia berkata, kami akan memberikan fasilitas. Anak-anakmu akan terjamin sampai kepada kuliah, sampai kepada mendapatkan pekerjaan.
Yang penting ikut kami. Saya bilang gitu. Saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mengapa? Mengapa saya percaya? Karena pada waktu tahun 2000, waktu saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Pada waktu itu saya kuliah di Universitas Samratulangi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kuliah itu tidak berarti, itu sangat berarti. Tetapi inilah cara Tuhan memanggil saya untuk menjadi pelayan Kristus, untuk menjadi hamba Tuhan. Yaitu pada waktu itu, waktu saya kuliah. Dan saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan. Pada waktu itu teman-teman saya pergi ke sekolah Alkitab Palembang, mau naik kapal Om Sini waktu itu. Ya, itu terakhirnya kapal Om Sini yang di Manado ke Jakarta. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diperlihatkan oleh Tuhan kemuliaan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus Kristus sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dia perlihatkan salib yang begitu terang, sangat-sangat terang. Dan di balik salib itu berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ikut apa yang dikatakan oleh suara itu. Ikutlah aku, saya ikut Bapak Ibu Saudara. Saya ikut pergi ke sekolah Alkitab Palembang dengan hanya baju di badan Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu itu cuma mau ngantar, kan masih kuliah, mau ngantar teman-teman ke Palembang. Ternyata cara Tuhan memanggil sangat luar biasa. Saya ikut suara itu sampai di sekolah Alkitab Palembang. Ketika sampai di sekolah Alkitab Palembang, ya, sampai orang tua saya marah kepada Bapak Gembala pada waktu itu, almarhum, ya, Bapak Pendeta Deki Harratu, itu gembala saya di desa Ponompian, Kecamatan Domoga. Ya, pada waktu itu Kecamatan Domoga, Bulamongondo, Sulawesi Utara. Saya pergi ke sekolah Alkitab, orang tua marah kepada Bapak Gembala. Dan Bapak Gembala, saya katakan, saya tidak tahu. Tiba-tiba dia pergi ke sekolah Alkitab, saya tulis, saya ingat, ini tidak, saya pergi ke sekolah Alkitab bukan paksaan dari siapapun. Saya tulis, saya kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, kepada Bapak Gembala saya bilang, Om, tolong serahkan kepada Papa dan Mama saya, Mama dan Papa saya. Ya udah, diambil. Pergi. Sampai di sekolah Alkitab Palembang, ditelepon saya. Waktu itu telepon yang nggak pakai, belum HP ya, belum HP. Jadi itu pakai koin. Orang tua pergi ke kota, dia telepon di Palembang.
lokal ya, telepon lokal yang cuma pakai koin ya, dikatakan balik. Saya cuma ingat seperti Yunus, saya tidak mau. Akhirnya ya udah, terus sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil Anda untuk jadi pelayan Tuhan, terus melayani Tuhan. Melalui kematian Yesus Kristus, ada jiwa diselamatkan. Ada jiwa diselamatkan. Ada jiwa yang diselamatkan. Jadi jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab itu kenapa saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada orang berkata dia tidak Tuhan. Ada, saya pernah mengikuti di sini di Tangerang, berkata Yesus itu bukan Tuhan. Saya cuma ya oke. Tapi kita punya dasar Bapak Ibu Saudari. Kita punya dasar firman Tuhan. Yesus ya. Yesus adalah firman yang jadi manusia. Kita siapa? Lantas kita katakan Yesus bukan Tuhan. Oh Tuhan, mereka belum dibukakan sampai di sini. Firman itu Yohanes 1 aja. Saya baca di dalam bahasa Ibrani, saya sudah pernah sampaikan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Di sini dikatakan begini. Beresit haya hada farwehada parhaya imha Elohim Velohim haya hada far. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Ya, di sini dikatakan ya beresit haya hadafar wihada perhaya imha Elohim, bersama-sama dengan Elohim. Jadi firman Tuhan, firman. Sebab itu ketika firman jadi manusia, aku berkata, Yesus ketika firman ini udah jadi manusia, Yesus ketika dia berkata, dia bukan lagi berkata ada firman Tuhan, ya, tapi dia langsung berkata, aku berkata, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kematiannya di kayu salib itu sangat luar biasa. Dan kematian Yesus Kristus itu sudah diceritakan kronologisnya seperti apa. Dan Yesus Kristus juga sudah tahu, atau Yeshua HaMashiach sudah tahu tentang kematiannya. Sebab itu waktu di Taman Getsemani, dia tidak mampu. Dia melihat bagaimana dia harus menderita, ya, bagaimana dia harus menanggung dosa manusia. Sebab itu Yesus katakan, jikalau ya, lalu kancawan ini, jikalau ini keinginan daging manusianya, lihat, waduh, berat sekali.
Lalukan cawan ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia melihat waktu Yesus di Taman Getsemani berdoa sampai mencucurkan darah. Ini darah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang ada pada saat ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Yesus. Ini di Taman Getsemani. Ya. Yesus berdoa. Yesus berdoa. Kita baca ya, kalau kita baca di rumah ya. Itu di kitab Matius 26 ayat 36 sampai 47, Markus 14 ayat 32 sampai 42 ya, baru Lukas 22 ayat 39 sampai 49. Baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baca. Dan renungkan bahwa kematian Yesus Kristus itu sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Dia memperhatikan kita semua. Dia memperhatikan seluruh umat. Tidak ada terkecuali, seluruh dunia. Dia mau menyelamatkan dosa-dosa manusia. Mari kita semua yang ada, kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita semua. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara dikasih. Jangan pernah meninggalkan kasih-Nya. Jangan pernah meninggalkan kebaikan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam kematian Yesus Kristus ada jiwa yang diselamatkan. Selain daripada yang di sampingnya Yesus Kristus, waktu disalib, ada kepala pasukan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kepala pasukan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar, sungguh dia orang benar, sungguh Yesus Kristus adalah orang benar. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur kepada kami bersyukur, kami mengagungkan nama Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhan baik, sangat baik. Melalui kematian-Mu di kayu salib, banyak jiwa diselamatkan. Mengapa Engkau harus mati? Mengapa Tuhan harus, mengapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib? Untuk penebusan dosa-dosa manusia. Tuhan, kami orang berdosa. Kami orang berdosa, ampuni kami, layakkan kami, untuk kami tetap terus di dalam jalur firman-Mu. Ajari kami Tuhan melakukan firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati jemaat Tuhan, GPD Mesianik diberkati oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan umat-umat-Mu Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, buka jalan. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Oh, yang dalam masalah, Roh Kudus tolong, Roh Kudus berikan jalan keluar dalam nama Yesus.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap umat-umat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, apapun yang mereka lakukan, rencana-rencana, oh, untuk pekerjaan mereka, untuk bisnis, umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bukan menjadi ekor, tetapi kami menjadi kepala. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan. Terima kasih buat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kami merayakan tentang kematian-Mu Tuhan. Terima kasih merayakan kematian Yesus Kristus. Merayakan kematian Yesus, merayakan firman menjadi manusia dan manusia Yesus mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Berkatilah setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dan berkatilah umat-umat-Mu yang akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati, baik pun persembahan sukacita, baik pun persembahan sukarela, baik pun mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati. Bersyukur dalam nama Yesus, dan akhirnya terimalah berkat, damai, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus memberkati, melindungi, menjaga, memelihara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami juga berdoa, kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati bangsa Israel. Mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya.